Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sangat baik sehingga pagi hari ini kita masih punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Amin. Kita percaya kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Amin. Mari siapkan segenap hidupmu. Kita mau mengucap syukur pagi hari ini di tahun yang baru ini. Karena Tuhan punya rencana yang sangat dahsyat buat hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih setiamu tak pernah habis di hidupku. Syaramanaya syade, naranaya syagade. Engkau yang terbaik, Yesusku. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Jamah setiap roh, jamah jiwa kami, jamah tubuh kami. Kuduskan syaramanarao, hinarata syakaramo, hinarabaya syane. Mari gereja Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini. Hinarabata syakarabarabarayas. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau tetap baik. Kami percaya. Roh Kudus, layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Syarabara
Dan perlahan kita akan berdiri bersama gereja Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Katakan, tak ku takut dan ragu, karena kau ada dalamku. Tak ku takut dan ragu, karena kau ada dalamku. Tak ku takut dan ragu, karena kau ada dalamku. Nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Angkat tangan kananmu, katakan, nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Katakan, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yes. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Sekali lagi katakan, nyatakan kebesaran Tuhan. Angkat tanganmu. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Yes. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, dan saya tidak mau pagi ini saudara hanya keplek-keplek. Secara luar biasa Tuhan menyertai kita 1 tahun yang lalu. Amin. Amin. Sampai hari ini. Datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukurmu. Jangan dengan bimbang, tapi dengan hati yang percaya. Berikan tos kanan kiri lebih dari 5 orang. 2 tangan, katakan, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di hidupmu, Tuhan menyertai kita. Amin. Yes, berikan pujianmu. Jangan dengan bimbang. Dengan syukur dan hati yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Amin. Di tahun yang baru Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya. Lebih lagi, katakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidupku. Tepuk tangan yang dahsyat, mana tepuk tangannya? Haleluya. Yes. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Amin. Yes. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap, katakan, tak berkesudahan
pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan dengan percaya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mengangkat tangan-Mu. Yes. Tuhan pegang tangan kita, gereja Tuhan, amin. Persoalanmu biasa saja, karena Tuhan kita dahsyat. Katakan, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Oh, amin, amin. Selalu pegang erat tangan kita, amin. Katakan lagi, aku berlari kepada pengharapan yang Tuhan janjikan. Amin. Masuk dalam masa depan yang baru, dengan di tahun yang baru dengan hati yang lebih percaya. Lebih percaya, lebih berharap, lebih berkomitmen. Haleluya. Come on, musik. Yeah. Tepuk tangan gereja Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu lebih lagi. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. Come on, katakan. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Yes. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah
harapan di depanku. Lupakan yang lalu. Ku lupakan semua yang di belakangku. Yes. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang Come on. ku berlari. Hey. Ku berlari. Ku lupakan semua yang di Yang di belakangku. belakangku. Ku mengarah Oh. kepada apa Ku yang di depanku. mengarah. Ku menuju kemenangan yang darimu. Yes. Oh. Sekali lagi katakan. Oh. Haleluya. Oh. Oh. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Siapkan hatimu. Tuhan bicara. Minta Tuhan bicaralah buat aku secara pribadi pagi hari ini. Siapkan hatimu selebar-lebarnya. Kekasih Kristus, saya mau tetap mengajak engkau mengucap syukur di tahun yang baru ini. Dengan hati yang terus percaya kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan patah hati, jangan panik, jangan gelisah. Ayo datang kepada Tuhan. Yes. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu.
mau jemaat katakan, ku mengucap syukur Tuhan. Jemaat saja katakan, mengucap syukur, mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu, yes, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mari mengucap syukur bersama, katakan, ku mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan di tahun yang baru ini. Kami mau tetap percaya Yesus, Engkau yang terindah buat kami Tuhan. Indah rancangan-Mu, indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa berfirman. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, mari mengucap syukur, katakan, oh, ku mengucap syukur, yes, dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami masih bisa masuk di tahun yang baru karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kalau Kau izinkan kami masih bernafas di tahun yang baru ini, kami juga percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Bahkan Kau sudah ada di masa depan kami. Karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Karena itu kami mau belajar untuk melepaskan setiap kekhawatiran kami akan masa depan kami, apa yang akan terjadi. Karena Tuhan pegang kendali Tuhan atas kehidupan kami semua. Supaya kami umat-Mu jadi berkat, jadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Berkati kami semua, kuatkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru bagi kita semua. Berkat yang baru, semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Istri tetap sama ya, jangan yang baru. Berkatnya yang baru bagi kita. Terima kasih buat Bapak Gembala kita, Bapak Jeffrey dan Ibu.
yang sudah memberikan kepercayaan dan segenap pengurus di GPT KO Puspawarno untuk saya bisa berbagi bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini. Di tahun yang baru ini kita bisa mulai kembali mendekat kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Dia Bapak yang murah hati dan bahkan di tahun ini Dia sedang ingin melimpahkan banyak hal buat kita. Karena Tuhan itu tidak berubah, tahunnya berbeda tapi kita punya Tuhan yang sama. Yang kita baca di Alkitab, Dia tidak berubah. Sekalipun dunia terus bergolak, banyak bencana alam, banyak kejadian-kejadian yang mungkin menakutkan kita. Tapi kata Tuhan, jangan gelisah hatimu. Akan ada deru perang, berita penyakit, ada gempa bumi, musibah, bencana. Dan Tuhan berpesan buat kita anak-anak Tuhan, jangan gelisah hatimu. Karena Dia menyertai kita. Tuhan memberikan perbedaan buat kita selama kita percaya. Selama kita mau mempercayai firman dan janjinya, kita akan dibedakan. Kalau dunia semakin gelap, gereja Tuhan semakin terang. Dan terang Anda akan semakin bersinar di tengah dunia yang semakin gelap. Baru saja Amerika menyerang Venezuela. Kabarnya presidennya ditangkap untuk diadili. Di awal tahun, belum habis Januari, sudah terjadi lagi pergolakan dunia. Mungkin berita perang kembali kita akan dengar. Dan juga akhir tahun lalu ada berita musibah di Sumatera juga, banjir bandang yang begitu besar juga menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Dan masih akan banyak terjadi pergolakan-pergolakan dunia. Dan itu harus membuat kita semakin sadar bahwa kita harus hidup bijaksana karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah menaruh kekekalan dalam hati kita dan kekekalan itu dimulai dari hari ini. Karena waktu kita terbatas di bumi ini, maka Tuhan bilang kita harus bijaksana. Orang yang mengerti waktu akan hidup bijaksana, tidak sembarangan. Merenung dulu, berdoa dulu, berpikir dulu. Supaya kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang bijak. Apa sebetulnya arti dari bijaksana? Karena mungkin ada banyak definisi, pengertian, hidup bijaksana itu apa? Karena ada banyak pengajar-pengajar yang hebat tentang kebijaksanaan, bahkan di luar kekristenan. Kalau kita suka baca buku filsafat, tokoh-tokoh dari Buddhis misalnya, ada dari Tiongkok, ada Lao Tzu, mungkin ada Konfusius, dari Yunani juga ada tokoh-tokoh filsafat, Sokrates, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Belum lagi di zaman pencerahan di Eropa. Ada banyak pengajar-pengajar tentang kebijaksanaan. Lalu apa bedanya bijaksana menurut Alkitab? Nah, kita akan batasi saja bahwa bijaksana menurut Alkitab adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Definisinya itu saja. Selama kita mengikuti jalannya Tuhan, seperti firman Tuhan ajarkan buat kita, karena Tuhan itu kan pencipta kita. Dia yang menciptakan kita, sehingga Tuhan itu mengerti manusia itu harus hidup seperti apa. Maka Tuhan akan mengarahkan kita untuk menjauhi dosa. Apa itu dosa? Melanggar hukum Allah, melanggar kehendak Allah. Dan sebetulnya semata-mata itu bukan untuk supaya buat Tuhan. Memang Tuhan akan senang kalau kita hidup bijaksana, mengikuti firman, tapi sebetulnya keuntungannya buat kita. Karena saat kita hidup bijaksana, maka buahnya kita pertama yang nikmati adalah kita sendiri dan orang terdekat kita. Kalau kita salah, buat keputusan yang kurang bijak atau tidak bijak,
Pertama kita sendiri yang rugi, lalu orang terdekat kita. Di pihak lain Tuhan akan tetap jadi Tuhan. Tuhan itu enggak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Justru kalau kita hidup bijaksana ngikuti apa yang Tuhan mau, keuntungannya buat kita. Karena itu Tuhan berkata jangan mendekati dosa, jangan sentuh dosa karena dosa itu merusak kita. Itu sudah ada hukumnya, sudah ada sebab akibatnya. Kalau kita main api, akibatnya apa? Terbakar. Kita enggak bisa bilang, Tuhan aku mau bermain api tapi jangan panas ya. Tapi jangan terbakar ya, enggak bisa. Hidup ini sudah ada resikonya. Kita yang harus ambil pilihan. Kita ini ciptaan. Kita jangan jadi seperti Tuhan. Kita harus sadar, aku ciptaan. Jadi kita harus ngerti hukum Tuhan itu seperti apa, ikuti aja. Nanti kan kita hidup bahagia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan kasih pilihan. Kenapa kita diberi pilihan? Karena Tuhan mencintai kita. Supaya kita enggak jadi seperti robot yang bisa di-setel, yang bisa disetting. Maka saat Adam dan Hawa ambil pilihan makan buah pohon pengetahuan, itu pilihan dari Adam dan Hawa. Tuhan pun tidak memegang tangan mereka gitu tiba-tiba, bisa gak sih? Bisa aja, kan Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan kasih peringatan untuk melatih Adam dan Hawa, untuk melatih manusia, supaya dengan kesadaran dan dengan cinta, memilih apa yang benar. Bukan cuma dipaksa-paksa, Tuhan gak pernah memaksa kita. Supaya harus dengan kesadaran, dan itulah kasih. Kasih itu gak bisa dipaksa. Cinta itu gak bisa dipaksa, harus dengan kesadaran. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita bijaksana. Kita bisa lihat dulu beberapa kata ini untuk memperjelas. Ada beberapa kata terkait. Bisa tolong di next slide? Oke, terima kasih. Beberapa kata terkait supaya kita bisa membedakan nanti. Ada irisan kaitannya itu di mana? Bijaksana, kemudian ada kata pengetahuan, ada pengertian, ada hikmat praktis, ada hikmat rohani nanti. Dan semua ini saling terkait. Kita harus mempelajari semuanya. Karena hidup manusia ini tercakup rohani, jiwa, dan jasmani. Kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Sehingga yang pertama kita harus mengerti apa itu yang namanya pengetahuan. Pengetahuan umum dan pengetahuan rohani juga. Dan untuk bisa hidup bijaksana, justru yang paling dasar kita sebagai manusia juga harus mau belajar tentang pengetahuan umum. Itulah pentingnya kalau kita dulu sekolah. Memang tidak harus. Karena belajar itu tidak harus di sekolah formal. Mungkin generasi bapak ibu kita ada yang enggak sekolah. Karena mungkin keterbatasan waktu itu. Bukan berarti enggak bisa hidup, masih bisa hidup. Ada yang drop out sekolah, tapi bisnis bisa sukses. Karena sekolah formal bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya cara, bukan satu-satunya indikator. Ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi bukan tanda orang pernah berpikir. Maka banyak orang berijazah gak dapat kerja. Tapi sekolah itu penting. Kita yang sekolah, yang kuliah, Bapak Ibu yang ada kesempatan sekolah lagi, boleh juga kalau mau. Karena untuk belajar pengetahuan, apa itu? Pengetahuan itu mengenai data, informasi, dan fakta. Kita bisa mempelajarinya, mungkin kita bisa baca buku, kita bisa ikut seminar, kita bisa baca dari sosial media, tentu kita harus memfilternya, konten-konten yang bagus, tentang pengetahuan. Jangan sampai nanti kita jadi pengikut Kristus, tapi kita tidak tahu pengetahuan dasar semacam ini. Sehingga kita enggak ambil pilihan bijaksana. Ini belum bicara pengertian Alkitab loh.
Masih pengetahuan dasar. Misalnya, kalau kita kebanyakan minum yang manis-manis, ditambah kalau makan nasi itu segunung, nanti jadi diabetes, betul. Berpotensi diabetes, tunggu aja tuh. Apalagi makannya jam 10 malam, sego goreng babat. Minyaknya, gorengnya, nasinya, kecapnya, tambah jeruan. Sekali-sekali ora popo. Tapi kalau jadi kebiasaan, tunggu waktu aja. Pasti mulai muncul penyakit. Ini bukan Tuhan gak mengasihi kita loh. Tapi kita kurang pengetahuan. Atau sebaliknya ada yang sudah tahu ndablek. Soalnya enak. Kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Ini pengetahuan dasar aja. Kemudian kalau kita kurang gerak dalam sehari, banyak makan, makannya terlalu banyak, kurang gerak, numpuk jadi lemak. Nah kalau kita tahu, kita akan pasti membatasi makan. Hari ini makannya apa nih? Gak perlu yang mahal, gak perlu yang mewah, tapi kita atur. Pagi ini sarapannya apa? Kalau pagi tiba-tiba sudah bubur ayam, bukan salah loh ya, tapi kita harus menghitung nih. Kalau makannya banyak, lihat bapak-bapak kuli bangunan, makannya banyak tapi tidak ada yang perutnya besar kan. Karena buat ngangkuti itu energinya, nasinya dibakar. Nah kita duduk terus nonton TV, cemal-cemil, gak pernah gerak, mangan terus. Ini menjadi kita kurang bijaksana, padahal ini belum masuk ke Alkitab loh ini. Masih pengetahuan, data, informasi itu fakta. Jangan kita lawan hukum alam ini Bapak Ibu. Main air basah, main api terbakar. Jangan kita lawan di situ. Harus kita ubah polanya. Itu baru soal kesehatan, belum nanti soal keuangan. Gaji 5 juta, kebiasaan pengeluaran 7,5. 2,5-nya dari mana nih? Pinjol, utang, pinjam. Utang gak salah, gak dosa, tapi utang gak dibayar, salah. Maka kita harus mengontrol nih, harus bijak. Ini baru pengetahuan dasar. Kalau kita tahu bunga pinjol itu tinggi, harusnya kita hindari pengetahuan. Cara ngatur uang gimana. Bisa saving, bisa nabung, nanti duitnya diinvestasi, ini kita harus belajar. Disimpan di emas supaya enggak kena inflasi, ini pengetahuan. Berapa inflasi setahun. Dulu kalau beli bakso 20 tahun lalu harga berapa Bapak Ibu? 5.000 misalnya. Sekarang udah bakso sapi ya 20.000 kalau benar-benar sapi. Kalau ada bakso sapi 7,5 mungkin itu daging tikus. Malah kita was-was kok bakso sapi kok murah men, iki daging apa ini. Rata-rata ya 20, ada yang 25 kalau dagingnya banyak, kuahnya kental ya toh. Kaldunya itu asli sapi pasti bahan berkualitas makin mahal. Itu inflasi. Sekolah dulu naiknya bisa setahun mungkin ya bisa 10%. Bahan-bahan baku ya sekarang uang 100.000, ibu-ibu kalau belanja dapat apa? 100.000 sekarang nih. Buat seminggu bisa enggak? Bisa? Oh enggak ya. Itu inflasi. Nah ini data. Baru ngomong data, informasi, fakta. Ini belum masuk Alkitab loh ini. Kalau yang di sini aja kita malas belajar, enggak harus yang di sekolah formal kok. Yang basic-basic nih asal kita mau belajar, kan biasanya dari pengalaman. Waktu kita salah, kita belajar supaya jadi lebih bijak. Dari kesalahan orang lain kita bisa belajar. Bapak itu kok tiba-tiba sakit ya? Kok tiba-tiba kena jantung ya? Dulu kenapa Pak? Gaya hidupnya gimana? Hidupnya gimana Pak? Gitu. Kita bisa belajar. Atau mungkin suami kita sendiri atau bagian dari keluarga kita.
Selama kita bisa mengubah, yang jadi kendali kita ubah. Selebihnya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Itu baru pengetahuan dasar Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya pengertian atau sebab akibat. Kalau aku melakukan ini nanti akibatnya begini nih. Kalau kita bisa sedikit merenung dulu, minimal kita udah ngerti, oh nanti resikonya gitu, oke kita ambil. Tapi jangan sampai kita belum berpikir terus ambil tindakan, terutama pilihan-pilihan yang berkontribusi signifikan, maksudnya yang berdampak besar buat kita. Kalau mungkin masih yang agak hal-hal ringan, itu pun kalau ditumpuk bahaya kalau salah, apalagi yang keputusan-keputusan penting. Misalnya soal pernikahan, mau ambil KPR, mau ambil utang bisnis untuk UMKM, atau harus menyekolahkan anak di mana gitu. Ini banyak pilihan-pilihan. Harus menikahkan anak, membesarkan anak, pilihan-pilihan di sini. Ada sebab akibat. Memang kita suatu hari bisa salah, kita belajar, kita perbaiki lagi. Selalu ada sebab akibat. Kenapa kok kita nggak dekat sama anak? Bagaimana ngatur waktu kita? Apakah kita ngasih waktu bersama keluarga? Suatu hari saya belikan mainan untuk anak saya di sebuah toko mainan. Dan saya tertarik dengan sebuah kalimat yang ditulis atau dipasang oleh toko mainan itu di depan pintu tokonya. Waktu saya mau masuk dari parkiran motor, sempat lihat ke atas, di situ dipasang nih spanduknya. Di toko mainan nih padahal, tulisannya begini, itu menyentuh hati saya dan sedikit juga menegur saya tertegur gitu. Mainan terbaik adalah orang tua yang mau bermain bersama anaknya. Padahal ini toko mainan, kalau misalnya orang tuanya sadar, ya wis lah aku ra iso tuku dolanan. Gak usah beli mainan, yang penting aku bermain sama anak gitu. Sebelum kita beli mainan itu sudah sadar, oh yang terpenting buat anak bukan hanya membelikan mainan, tapi kalau orang tuanya juga punya waktu bermain, terutama yang masih kecil-kecil ya. Kalau yang udah gede ya mainannya lain gitu, mungkin ngobrol, mungkin makan bareng gitu. Nah inilah sebab akibat, jadi selalu ada sebab akibatnya. Maka kita harus perhatikan ini. Kemudian ada hikmat praktis, tahu waktu, tahu tempat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Misalnya kita mau bicara sesuatu ke seseorang, mungkin ini hal yang sensitif, omongannya benar, tapi di tempat yang salah, di waktu yang salah, yang nerima marah. Misalnya kita mau negur seseorang, mungkin anak kita, mungkin rekan sepelayanan, mungkin suami atau istri, tapi kita tegur di depan banyak orang. Tadi kamu tuh kok begini, harusnya tuh gak begitu, kamu gak perhatian. Dilihatin sama yang lain, malu, sakit hati. Padahal yang diomongkan benar gak? Benar, fakta, itu fakta. Kesalahan fakta, tapi di tempat yang salah, di waktu yang salah. Maka ini perlu hikmat, perlu berdoa, perlu tahu kapan waktu yang tepat. Kalau kita mau negur lebih baik 4 mata secara pribadi. Kalau memuji boleh nih di depan umum, memuji seseorang, memuji istri kita, suami kita, anak kita, atau mungkin rekan-rekan sepelayanan, teman-teman di kantor, boleh kasih puji ya. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, ini hikmat. Bukan cuma isinya benar, tapi waktu tepat dan juga di tempat yang tepat. Itu akan membantu kita untuk bisa menyampaikan dengan baik. Kemudian yang keempat ada hikmat rohani. Dan ini yang membedakan hikmat Allah dengan tadi hikmat-hikmat kebijaksanaan dari dunia. Bapak Ibu, kita boleh belajar dari orang lain, bahkan dari pengajar non-Kristen, tapi kita harus punya filter.
Karena ada pengetahuan umum yang bagus, yang sesuai firman, yang tidak bertentangan dengan firman, berarti itu boleh dipakai. Contoh, kalau kita sakit, kita ke dokter. Dokter punya pengetahuan umum tentang hal medis. Gak boleh minum obat sembarangan, gak boleh kita beli di apotek sembarangan, terutama obat keras. Yang dosisnya tinggi harus dengan resep dokter, karena dokter yang tahu. Nanti dicek nanti tiap 3 bulan kemajuan seperti apa, dosisnya dikurangi, apalagi ada yang minum antibiotik. Kita nggak boleh beli sembarangan, karena itu ada cara pakainya. Kalau beli antibiotik tidak sesuai caranya, itu malah melemahkan imun tubuh kita. Maka jangan sembarangan beli obat, kayaknya murah, kayaknya cespleng nih langsung sembuh. Beli obat-obat tertentu yang kecil-kecil itu Bapak Ibu di apotek, hati-hati. Sesekali oke nih, tapi kalau jadi habit, pusing dikit beli itu, sakit dikit nanti makan itu, kayaknya kita oke, tapi kita nggak tahu dampaknya jangka panjang. Inilah pengetahuan medis yang sesuai kebenaran firman, maksudnya tujuan dokter kan sama, melawan penyakit. Tuhan juga mau kita sehat. Jadi kalau kita ke dokter bukan berarti kita nggak beriman. Kalau kita beriman, kita juga boleh ke dokter. Karena dokter yang bisa, hanya dokter itu orang yang sah di dunia ini ya selain Tuhan. Sesuai bidang akademisnya untuk menyatakan Bapak sakit, Ibu sakit nih. Sakitnya ini, sakitnya itu, obatnya mestinya ini. Ini tidak berlawanan dengan iman kita, justru dokter menyatakan fakta. Inilah hikmat pengetahuan umum tadi. Tetapi yang membedakan di dalam kehidupan kita atau kepercayaan kita di Alkitab adalah orientasi hidup kita adalah Tuhan. Dan itu dasar dari semua hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maka kadang hikmat dari Tuhan atau hikmat rohani ini bisa berkebalikan dengan cara pikir dunia. Contoh, kasihlah musuhmu meskipun rugi. Kalau dunia nggak bisa, ayo panggil pengacara, ayo kita lawan, ayo kita bales gitu. Mungkin dalam tahap tertentu ngurus pengacara dan kita mungkin melalui proses hukum nggak ada yang salah. Tapi dengan hati yang ingin membalas itu udah salah. Buat orang dunia itu merugikan. Tapi buat hikmat Tuhan kita justru menang di hadapan Tuhan. Karena kita mau mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Karena itu hikmat Tuhan. Menabur, memberkati, ini hikmat Tuhan. Sekalipun kadang kita dalam kekurangan, jemaat Makedonia butuh banyak, tapi dia menabur banyak. Dikatakan mereka sangat terbatas, tapi mereka mau menabur, ini hikmat Tuhan. Dari firman Tuhan. Dan ini bertentangan dengan konsep dunia. Berkebalikan kadang-kadang. Tapi dasarnya adalah takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, orientasinya Tuhan dulu dan kebenarannya. Maka ini dasar dari semua hikmat. Ini yang membedakan hikmat dalam kekristenan di dalam Yesus Kristus, dia telah dijadikan hikmat buat kita. Pada akhirnya nanti kita mengerti bahwa hikmat itu adalah seorang pribadi, bukan hanya soal pengetahuan. Mungkin kita dulu sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kita bisa jadi orang yang berhikmat bersama Tuhan. Mungkin kita nggak sampai sekolah S2, S3, tapi kita bisa berhikmat karena dari firman Tuhan. Jadi ini yang membedakan hikmat dunia dan hikmatnya Tuhan. Seringkali ada yang berkebalikan di sana. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita hidup bijaksana dari hikmat ini. Maka boleh belajar dari disiplin ilmu yang lain, tapi Bapak Ibu harus punya filter. Mau belajar psikologi, mau belajar ekonomi bisnis, mau belajar soal keuangan, hal-hal yang lain, mungkin pengetahuan praktis, kita harus belajar justru. Supaya kita nggak jadi orang aneh nanti ya di dunia ini ya, dalam konteks umumnya. Maka untuk bisa punya hikmat ini kita harus, bisa dibantu next slide, kita harus mau diajar. Kita harus punya hati yang mau belajar. Kalau kita nggak mau diajar itu artinya kita sombong, kita nggak bisa bertumbuh. Pertama harus punya hati yang mau belajar, itu seperti Yesus sendiri, dia
hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Di Injil Lukas dituliskan. Dan dia diasuh, diajar oleh orang tuanya. Maka dari usia 12 tahun sampai 30 di Alkitab tidak tuliskan tentang kisah tentang Yesus. Kita nggak temukan Yesus usia 13, 14, 15 ngapain. Muncul spekulasi, ada yang bilang dia ke India, ada yang ke Cina gitu. Mencari kitab suci bersama Sun Gokong. Mencari kitab suci. Tapi kalau kita melihat budaya Yahudi, Yesus ngapain usia 20, tiba-tiba muncul usia 30, dia disebut rabi. Kalau mengikuti adat Yahudi, yang Yesus lakukan usia 12 sampai 30 adalah sekolah. Dalam asuhan orang tuanya, terus dia sekolah. Karena tidak mungkin di Yahudi waktu itu yang memegang adat pendidikan begitu rupa, tiba-tiba ada orang muncul terus dipanggil guru. Sama seperti kira-kira hari ini tiba-tiba muncul pendeta, dari mana? Siapa yang mentahbiskan? Sinodenya apa? Gerejanya di mana? Yesus bisa khotbah di bait Allah. Itu kalau dia nggak ngikuti step-step sekolah di Yahudi waktu itu, mungkin kalau di Indonesia kan ada SD, SMP, SMA, kuliah, di Yahudi juga ada tuh, ada rumah sekolah, Bet Sefer, Bet Talmud gitu. Itu per tahapnya ada. Di umur 30 dia jadi rabi, berarti dia sudah melewati proses sekolah ini. Artinya bahkan Yesus yang adalah Allah, dia waktu jadi manusia, dia juga perlu terus bertumbuh. Dan manusia kita diciptakan, otak kita ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kasih kita otak. Ada pengajaran tentang namanya neuroplastis. Maksudnya intinya adalah otak kita itu enggak statis, enggak kaku, tapi bisa berkembang. Otak kita itu seperti otot, kalau enggak pernah dipakai kita akan kehilangannya. Makin dipakai, makin berkembang, makin bagus. Jadi kalau Bapak Ibu malas mikir, siap-siap pikun. Siap-siap mudah pelupa. Pakai aja baca Alkitab, dipakai buat kerja, meskipun nanti sudah usia lanjut, tetap pakai buat aktivitas. Jangan justru, wah aku udah pensiun nganggur. Makin nganggur, makin gak dipakai otaknya, makin gak berfungsi. Sama dengan otot. Makin kita pakai otot kita buat ngangkat meskipun berat gak enak, justru otot kita berkembang. Lebih dari usia 30, otot kita secara natural berkurang. Maka justru yang usia 30 ke atas Bapak Ibu harus belajar latihan otot, latihan beban. Karena prinsipnya kalau nggak dipakai hilang. Justru harus dipakai supaya tetap bertahan sampai usia tua. Pakai terus baca Alkitab, menghafalkan firman, membagikan firman, otaknya dipakai buat ngitung-ngitung gitu. Bagus sekali. Jadi kita harus mau belajar karena otak kita berkembang. Amsal berkata, next slide. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sampai hari ini saya masih terus belajar. Bahkan sebagai pengkhotbah saya terus lihat belajar dari pengkhotbah-pengkhotbah yang jauh lebih hebat dari saya. Saya tidak bisa berkata, oh hari ini aku udah hebat gitu, udah jadi pendeta, enggak ada. Saya selalu merasa diri saya bodoh. Itu seperti statementnya pendirinya Apple. Salah satu pendirinya Apple ya, Steve Jobs, dia udah gak ada. Dia bilang tetaplah menjadi bodoh. Meskipun dia terus belajar. Ini paradoks, orang yang makin belajar itu merasa makin bodoh. Tapi orang yang sok tahu berarti kurang belajar. Orang yang justru makin belajar itu dia makin rendah hati karena banyak hal yang belum kita mengerti ternyata. Kayak kita masih di kolam, ternyata masih ada samudra yang luas. Wow. Masih banyak yang belum kita tahu, misteri kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, di tahun ini, mari kita bersama-sama semua belajar. Dari kehidupan, dari pengalaman. Ibu-ibu misalnya yang untuk masak aja, kita bicara masak aja, itu perlu belajar terus-menerus. Mencari menu masak. Bingung gak ibu-ibu masak apa besok? Ada yang bingung, ada yang enggak. Begitu bingung kita harus cari. Cari tahu besok menu masak apa lagi. Waktu saya jadi papa setelah punya anak, saya mau gak mau tuh belajar. Salah satunya dikit-dikit saya belajar masak.
Terakhir saya nambah skill saya bisa buat jamu sendiri. Gampang kok ternyata. Tinggal beli jahe, kencur, serai, direbus, kasih madu, kasih jeruk nipis. Biasanya saya beli di Tanah Mas, jahe rempah. Sekarang saya buat sendiri. Istriku tak cobain, enak ra. Anak saya cobain, gimana yang biasanya nggak suka, ini kan nggak terlalu banyak rempahnya, jadi rasanya nggak terlalu aneh. Dia masih suka kasih madu, kasih jeruk. Secara pengetahuan umum bagus kan, untuk imunitas, untuk liver bagus. Kita minum jamu sendiri. Saya harus menambah skill. Anak-anak saya suka biasanya belinya milk tea. Salah satu merek tertentu ya, teh susu gitu. Saya penasaran, saya cari tahu sendiri gimana cara buat milk tea. Saya cari lihat di YouTube. Oh caranya gini nih, tak coba, tak tes. Kalau anakku suka berarti enak. Kalau enggak suka, oh berarti papa nanti cari tahu lagi caranya gimana. Ternyata saya beli teh tabur Bapak Ibu. Itu saya kan dulu suka kopi, tapi setelah asam lambung saya udah puasa kopi udah lebih dari 5 tahun. Jadi sampai sekarang udah kebiasaan nggak minum kopi, saya sekarang minumnya teh. Dari teh, beberapa jenis saya udah cobain. Teh tabur, teh celup saya lebih suka teh tabur, rasanya lebih pekat gitu. Jadi kalau saya nyobain kadang teh-teh pinggir jalan itu yang 3 ribuan. Begitu saya minum 1 teguk gitu udah ngerti, gak enak. Cuma kayak air gula aja, gak ada tehnya sama sekali, mending saya buat sendiri. Beli teh tabur terus direbus, campurin pakai susunya khusus, gulanya gak usah banyak-banyak. Keuntungannya kalau buat sendiri, gulanya bisa saya atur. Gimana saya bisa tahu? Belajar, coba, gak enak, coba lagi. Saya bisa buat ayam rebus, pakai jahe, pakai minyak wijen, direbus pakai kompor biasa, pakai dandang biasa. Dicobain anak istri suka, enak, berarti cocok. Besok buat lagi gitu. Sesekali belajar itu. Nah itulah kita harus belajar, mau belajar terus, yang masih muda-muda apalagi. Belajar, nanti bisa kuliah, itu privilege teman-teman yang masih muda, bisa sekolah itu Bapak Ibu kalian bisa kasih biaya buat sekolah itu kesempatan. Belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya selalu bilang sama anak saya, tujuan sekolah itu apa? Bukan cuma nilai, supaya nanti untuk kehidupan. Berkali-kali saya bilang sama dia, nah ini loh tujuannya sekolah, supaya kita belajar mikir. Saya nggak terlalu khawatir anak saya itu nilainya jelek, itu salah satunya indikatornya memang. Kalau nilainya agak jelek, berarti ada yang salah nih, berarti pengertiannya ada yang kurang. Yang saya kejar dari anak saya, cara pola saya mendidik dia adalah pemahamannya, dia belajar nggak, pola pikirnya berkembang nggak. Kadang saya tanya, kalau ini nanti akibatnya gimana? Kalau ini kok bisa begini, kalau itu kenapa begitu? Matematika juga sama, selama dia paham, saya udah tenang hati saya. Kalau mamanya mungkin kadang agak, nilainya jelek gitu. Kalau saya, selama pola pikirmu nangkep, ya udah nilaimu secukupnya nanti biasanya tetap rata-rata baik. Tapi kalau nggak mudeng tak tanya ini kok bisa gini, jawabanmu dari mana? Kalau nggak mudeng ya saya harus kejar terus tak jelaskan dulu supaya pola pikirnya ngerti. Itu nanti untuk kehidupan. Supaya kalau kita ambil keputusan, aku kalau utang ini nanti bayarnya segini, kira-kira cukup nggak ya, bunganya segini, oh nanti selesai 3 tahun, oke aku bisa lah. Supaya pilihan kita itu makin bijaksana. Jadi kita harus terus mau belajar. Bapak Ibu kita semua harus terus belajar. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, apalagi yang kerja, yang bisnis untuk mengembangkan skill terus. Karena dunia terus berubah Bapak Ibu, PHK bisa datang kapan saja. Atur keuangan dengan baik, kembangkan skillnya karena itu yang dibayar oleh dunia hari ini. Knowledge dan skill, pengetahuan dan kemampuan. Dan Tuhan ternyata memberkati kita dengan hikmat-hikmat semacam ini. Tuhan menciptakan pohon, tumbuhan. Tapi siapa yang buat meja? Malaikat atau manusia? Kita nggak bisa suruh Tuhan buatkan aku kursi dong. Bukan, manusia yang buat kursi. Tuhan kasih pohon di alam. Kita yang buat kursi, belajar cara membuat kursi, gambarnya, desainnya, ukurannya, cara motongnya, pakai mesin, sampai jadi kursi. Itu skill. Nah sekarang skill kita apa? Yang ibu-ibu tadi skill memasak, bapak-bapak perlu skill juga. Untuk bekerja, untuk mengembangkan diri, untuk cari peluang-peluang baru. Sekarang
Dunia berkembang sekali, tidak terbatas. Globalisasi, peluang makin besar. Bahkan hanya mungkin jualan di warung. Apa yang bisa membuat warungku bisa ini ya, oke, aku jualan online misalnya. Mungkin warung kelontong tapi jualan online, jualan beras di TikTok misalnya. Beras 5 kilo, dapat diskon 5% gitu. Kita bisa antar berasnya. Yang lalu saya lihat ada usaha baru di Bandung ya, masih di Bandung. Potong rambut keliling, barber keliling naik motor gitu. Biasanya barber kan sekarang keren-keren ya, mahal-mahal Pak. Potong rambut sekarang di tanah aja 50.000 sekali potong rambut. Kalau bisa potong sendiri tak potong dewi 50.000. Tapi sayangnya saya nggak bisa motong saya sendiri kan, jadi ya harus jasa dong, jasa potong. Ini ada yang keliling, nanti bisa datang ke rumah-rumah gitu. Menarik, selalu ada ide baru. Maka berdoalah, minta hikmat Tuhan. Terus mau belajar, Bapak Ibu, teman-teman semua jangan berhenti belajar. Yang kedua, next slide. Mengendalikan lidah. Kita baca ayatnya, next slide, Amsal 12. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi orang yang bijaksana, salah satu indikatornya, indikasinya, cirinya, tandanya adalah menjaga perkataan. Karena dari perkataan kita ini bisa berdampak besar. Dimulai dari perkataan orang yang bijak mengendalikan lidahnya. Next slide, ada kisah tentang, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu ada kisah tentang Daud, Nabal dan Abigail. Singkat cerita, Daud ini mengirim pasukannya untuk kasih salam ke Nabal, seorang pengusaha domba. Daud menjaga kawanan dombanya Nabal, kemudian kasih salam. Hei, aku Daud, selamat datang di sini, kamu bisa buka usaha di sini. Jadi dikasih welcome gitulah, sambutan. Tapi apa kata Nabal? Siapa itu Daud? Gak penting, kira-kira gitu, itu bahasa sehari-harinya ya. Siapa itu Daud? Aku gak kenal dia gitu, kira-kira gak penting lah Daud. Lalu anak buahnya Daud sampaikan ke Daud. Apa yang terjadi? Marah. Oke, ambil pedang, kita perang. Dan istrinya Nabal namanya Abigail, itu mendengar kabar ini, wih Raja Daud, si Daud nih marah nih. Apa yang dia lakukan sebagai istri yang bijaksana, dia siapkan persembahan, dia siapkan makanan, lalu dia menemui Daud tanpa sepengetahuan suaminya. Karena kalau dia cerita sama suaminya, pasti suaminya marah. Ngapain kamu ketemu Daud? Jadi tanpa sepengetahuan suaminya, dia siapkan persembahan, dia temui Daud. Dia merendahkan hatinya, kemudian dia bicara, Daud, jangan sampai engkau nanti menumpahkan darah dengan tanganmu. Biar Tuhan saja yang membalas. Jangan ya, jangan membunuh suamiku. Biarkan saja nanti Tuhan yang bekerja. Kira-kira gitu. Aku berikan persembahan. Dari situ Daud hatinya tersentuh nih. Hanya dari perkataan seorang wanita dibanding seorang Nabal yang katanya bebal. Hatinya keras, omongannya enggak dijaga. Ini yang berbahaya. Kita udah belajar kan Bapak Ibu di Indonesia. Ya, banyak politisi direkam perkataannya dikriminalisasikan. Ya kan ada kan beberapa waktu lalu seorang politisi. Sama, mulut kita ini sangat berbahaya. Di era digital sama, dalam kehidupan bertetangga, kehidupan di keluarga, orang yang bijaksana mampu menjaga lidahnya. Terutama saat kita emosi, jaga hati kita, jaga mulut kita, mending diam dulu. Waktu sudah turun emosinya, baru kita mungkin ngomong baik-baik. Tapi kalau udah emosi memang paling gampang dilampiaskan lewat mulut kan. Karena kalau lempar-lempar barang ya memang yang ada di dekatnya apa. Mungkin kita masih mikir, wah ini barangnya mahal nih. Tapi paling gampang tuh lewat mulut, karena lewat mulut gak bayar. Tapi mulut itu setajam silet, setajam pedang bisa melukai perasaan seseorang. Jadi orang yang bijaksana kita harus belajar mengendalikan lidah. Bahkan perkataan kita belajar untuk bisa membangun sesama. Mungkin ada teman kita yang lagi sakit, kita kunjungi. Biasanya kita kan cenderung menghakimi ya Bapak Ibu ya, lihat orang sakit, dia lagi sakit gitu. Kowe iki wingi dosa apa ya toh? Mungkin ini salahmu kemarin,
makan nggak dijaga, sakit toh. Makan babi terus, minyak terus, pisang goreng terus gitu. Padahal orang yang sakit itu butuh dikuatkan. Sama seperti murid Tuhan waktu lihat orang yang lumpuh dari bayi. Muridnya tanya, salah siapa Tuhan? Tuhan bilang bukan salah sopo-sopo. Tapi kemuliaan Tuhan supaya dinyatakan melalui hidupnya. Itulah hati Tuhan, ingin memulihkan. Koreksi tetap ada, boleh. Tapi waktu orang masih sakit, masih lemah, udah mentalnya kena, fisiknya kena, dia butuh support Bapak Ibu. Dengerin dulu. Meskipun kita ngerti ini orang salah, mungkin dalam hati kita berkata syukur dikandani ngeyel. Saiki lara to rasake. Semua kita bisa melakukan kesalahan. Kalau kita lemah, kita lagi kuat, teman kita lemah, kita support dia. Koreksi boleh. Ingat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Koreksinya harus pas. Karena setiap orang pada akhirnya punya pilihan masing-masing. Di dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Supaya kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Mungkin kita salah, oke, minta maaf dong. Maaf ya Ma, tadi aku salah, sorry kemarin aku salah. Sama anak kita, sorry ya nak, tadi papa salah ngomong. Bisa, semua kita bisa salah kok. Orang tua itu bukan anti kesalahan. Anak kita akan lebih menghargai kalau kita mengakui kesalahan kita. Bukan yang menjadi yang paling sempurna gitu, enggak. Kita semua belajar. Nah, sekarang kan di rumah tangga, di sosial media, semua lagi banyak bicara tentang perceraian, wanita simpanan, ani-ani no, simpanan yes. Bedanya apa ya padha wae. Dua-duanya enggak gitu. Ya istri yang sah gitu aja. Supaya kita bisa hidup dengan bijaksana nih. Dalam hubungan, dalam kebersamaan. Jadi firman Tuhan itu bisa diaplikasikan dengan hikmat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Next slide. Orang yang bijaksana, dia bisa menjaganya dari pergaulan. Itu akan meminimalkan hal-hal bodoh yang kita lakukan dari pergaulan. Amsal udah nulis, Paulus nulis, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang baik masuk ke pergaulan yang salah bisa jadi jelek. Sebaliknya, ada orang jelek masuk pergaulan yang baik bisa jadi baik. Jadi sistem yang baik. Ada orang yang biasa masuk ke perusahaan yang bagus, dia jadi bagus. Ada orang baik masuk ke lingkungan perusahaan yang salah, dia jadi salah, jadi jelek bisa juga. Lingkungan. Ada orang berkata lingkungan itu lebih kuat dari komitmen kita gitu. Karena setiap hari dia lihat, nyolong itu biasa, lama-lama hati nuraninya terbiasa, mencuri itu biasa, ambil begini biasa gitu. Hati nuraninya mulai terbiasa. Karena lingkungan membiasakan apa yang salah. Sedangkan kadang-kadang kalau kita jadi orang benar tuh kadang-kadang di sebuah lingkungan bisa jadi aneh. Kok kita sendirian, tapi bukan berarti yang aneh ini salah. Ternyata mungkin kadang ini yang benar nih. Semua dipaksa nyolong rame-rame, korupsi rame-rame, ini orang yang enggak aneh, kamu aneh. Kita bisa dianggap begitu. Maka kita harus menjaga pergaulan kita. Kita baca ayatnya, next slide. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Memang tidak secara otomatis, karena ada prosesnya. Berarti kebijaksanaan ini bisa nular. Kalau kita kumpul sama orang, lihat cara bicaranya, pengalamannya, cara dia bertindak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena bisa nular, kita bisa niru, bisa ketransfer. Karena pergaulan, dekat mendengarkan, kita buka hati, ketularan. Maka harus jaga pergaulannya. Dari pergaulan ini kita bisa belajar jadi bijak. Maka Yesus Allah berinkarnasi jadi manusia supaya kita bisa lihat, oh gini toh. Cara hidup tuh begini. Dilihat, bisa dicontoh. Dan kita adalah anak-anak Allah yang sedang terus belajar menjadi seperti Kristus. Sehingga orang lain lihat, oh ini toh orang Kristen itu begini. Nilai-nilainya tuh begini ternyata. Anti perceraian, kesetiaan gitu. Terus dunia mau belajar dari mana Bapak Ibu kalau bukan dari pengikut Kristus? Dan kitalah yang Tuhan mau untuk jadi saksi.
Yaitu mempertahankan nilai-nilai apa yang Alkitab ajarkan tadi. Tentang komitmen, kesetiaan, kerajinan, ketekunan, pengorbanan, sacrifice. Kita belajar dari Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Sekarang kita berkorban. Tuhan mikul salib buat kita. Sekarang kenapa kita mikul salib? Buat sesama. Kadang kita nanggung kesalahannya orang lain, itu salib. Tapi bukan karena kita salah, kadang salahnya orang lain. Tapi kita ikut tanggung, sama seperti Tuhan. Tuhan gak salah, tapi ikut tanggung dosa kita, dia pikul salib buat kita. Sekarang kita ngikuti cara hidupnya Yesus. Kita mau belajar ngikul salib buat sesama. Yang belum bertobat, yang belum dewasa, yang belum bijaksana. Itulah kehidupan kekristenan. Dan dari situlah kualitas kita itu akan teruji. Kita lihat contohnya, next slide. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Contoh seperti Musa dan Yosua. Yosua itu ikut terus. Jadi abdi Musa katanya. Jongosnya, pelayannya, pembantunya, asistennya Musa. Ngikuti kemana Musa pergi, nyiapkan apa yang Musa mau, nyiapkan pelayanannya, nyiapkan mungkin makanannya. Musa mau naik ke gunung, mau berdoa, mau berpuasa, Yosua ikut melayani. Sampai pada akhirnya Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada Yosua. Bukan dari orang yang hebat, bukan dari orang yang keturunan kerajaan gitu, Yosua enggak. Tapi Yosua ini disebut abdi Allah. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan dia abdi Musa, lalu jadi abdinya Allah. Dia menggantikan Musa. Karena ada pergaulan. Kemudian ada Naomi dan Rut, mertua menantu. Susah enggak nih? Kehidupan mertua menantu gimana Bapak Ibu? Bertahun-tahun menjalani pernikahan, kehidupan berumah tangga, sama menantu kita damai atau eker-ekeran? Mertua menantu. Nah ini Naomi dan Rut ternyata ada kisah di Alkitab. Naomi dan Rut, menantu dan mertua yang rukun. Karena punya iman yang sama. Rut mau ikut Naomi sekalipun dia orang Moab. Dan bahkan Rut ini namanya masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Nanti melahirkan Daud nih. Karena imannya, komitmennya, pengorbanannya, aku ikut kamu lah. Balik ke Yerusalem, balik aku ikut. Apapun yang terjadi. Sama seperti Elia dan Elisa. Elisa bilang, aku mau apa yang kamu punya. Elia bilang, susah loh. Gak apa-apa aku ikut terus. Yang nabi-nabi yang lain berhenti. Tapi Elisa, aku ikut terus. Susah loh. Elisa bilang, susah loh. Bisa tapi susah loh. Gak apa-apa aku ikut terus. Sampai pada akhirnya Elia diangkat naik ke surga. Elisa dapat jubahnya Elia. Di dalam pergaulan kita bisa menerima hikmat-hikmat semacam ini. Jadi Bapak Ibu pastikan siapa orang dekat kita. Kita boleh berteman dengan banyak orang, kita baik dengan semua tetangga kita baik dengan semua teman gereja kita, tapi tidak semua bisa menjadi sahabat kita, orang dekat kita. Karena dengan siapa kita bergaul itu artinya kita membuka hati, kita mendengarkan dia, kita mendengarkan nasihatnya. Itu akan masuk ke hati dan pikiran kita. Jadi kita berhak menentukan mana orang yang bisa dekat sama kita, mana yang enggak. Itu bukan sombong, tapi bijaksana. Kita harus tahu memposisikan diri kita. Sehingga nanti kita bisa belajar bijaksana. Next slide yang terakhir. Ini di dalam kehidupan saya juga sama. Saya tidak merasa bahwa saya orang yang paling hebat. Saya punya lingkaran kehidupan dari pemimpin saya. Saya dimuridkan, saya dibapai, saya di otoritas tertinggi di hidup saya. Ada selain orang tua jasmani, ada bapak gembala, ada senior-senior di gereja. Kemudian dalam circle pertemanan saya punya teman-teman youth leader di kota Semarang. Saya enggak sendirian, saya bersama mereka membuka diri. Untuk kalau salah diberikan masukan, kita berdiskusi, enggak jadi eksklusif. Kemudian saya punya orang-orang yang saya muridkan, anak-anak SMP, SMA, mahasiswa, ada yang udah kerja, ada yang udah berkeluarga. Ini lingkaran kehidupan saya. Dan saya sengaja memposisikan diri ada bersama mereka supaya hidup saya diawasi, hidup saya terkontrol. Menjadi circle dalam kehidupan saya. Untuk saya bisa belajar semakin hari semakin berhikmat. Kadang-kadang salah, tentu saja. Saya pernah buat salah. Tapi bersama lingkaran hidup inilah kehidupan kita bisa terus dibangun. Saya berdoa supaya Bapak Ibu punya lingkaran kehidupan yang baik, yang cintakan Tuhan, yang mungkin belum sempurna tapi hatinya sama, melayani Tuhan. Hatinya sama, cinta Tuhan.
maka kita akan dibangun bersama-sama. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan kita akan belajar makin bijaksana bersama mereka. Untuk saling memberi nasihat, saling memberi masukan, lewat peristiwa kehidupan, saling mendoakan, saling menasihati, kita bertumbuh bersama. Amin. Mari kita berdoa. Saya panggil petugas perjamuan juga maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan setelah itu akan dibagikan dan kita akan menyanyikan tadi lagu yang terakhir, Ku Mengucap Syukur. Kita akan berdoa lebih dulu untuk perjamuan. Bapa di surga, kami bersyukur dapat terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu yang kami akan makan dan minum sebagai tanda peringatan sampai hari kedatangan-Mu. Kami percaya saat kami makan roti dan minum anggur ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kami kekuatan, kelepasan, kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, bahkan kelimpahan dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau telah mati supaya kami terima kehidupan. Engkau terkutuk di atas kayu salib supaya kami diberkati. Karena ada Tuhan, oleh karena penebusan-Mu, kami mau percaya dan kami mau menerimanya. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dibagikan, Pak. Kita akan nyanyikan, silakan tim presiden musik. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya dan janganmu indah, dan janganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Korintus, dia berkata
Ketika ada orang-orang yang tidak makan roti dan anggur ini dengan cara hati yang benar, dituliskan di sana ada banyak yang sakit, lemah tubuh, dan mati muda. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerti akan iman kita di dalam tubuh dan darah Kristus, artinya kalau kita makan dengan iman bukan hanya sekedar rutinitas kebiasaan, dari iman kita akan penebusan Yesus Kristus, di sanalah kehidupan kita. Di sana ada kekuatan, ada kesehatan, ada berkat panjang umur. Karena Paulus menuliskan yang tidak makan dengan benar, mereka akan mati, lemah tubuh, sakit-sakitan, mati muda. Tapi sebaliknya kalau kita makan roti dan anggur ini dengan iman, itu memberikan kehidupan, kekuatan, penyediaan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat panjang umur buat kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami tahu Engkau mengorbankan tubuhmu untuk jadi penebusan dosa buat kami. Dan oleh karena tubuhmu yang terpecah, hidup kami diberkati. Kami terima kehidupan, Engkau mati supaya kami terima kehidupan. Engkau jadi pengganti kami menjadi korban dosa, supaya kami orang-orang yang berdosa ini mendapatkan anugerah keselamatan dan berkat Tuhan, supaya kami jadi saksi Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Kami angkat cawan anggur ini. Firman Tuhan berkata, saat Allah melihat darah di rumah orang-orang Israel, ada tanda darah yang melambangkan darah anak domba yang dioleskan di depan rumah mereka, maka malaikat maut meluputkan mereka. Dan kita mengerti saat ini bahwa darah Yesuslah yang menyelamatkan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena korban darah Yesus. Saat Allah melihat darah Yesus dalam hidup kita, maka Dia akan meluputkan kita dari maut, dari kecelakaan, dari setiap penyakit. Dan sebaliknya kita terima semua berkat dan janji Allah di dalam Kristus Yesus karena kita diangkat jadi anak-anaknya. Kita orang yang dibenarkan, kita disebut sebagai orang benar oleh karena penebusan Kristus. Dan setiap kita berhak menerima berkat dan janji Allah. Kekuatan, kesehatan, kelimpahan, perlindungan, penyediaan, panjang umur, dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Supaya hidup menjadi saksi Kristus. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan pengorbananmu yang besar. Kami akan jalan dengan anugerah Tuhan sepanjang tahun yang baru ini. Amin. Kami percaya kemenangan demi kemenangan akan Tuhan sediakan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, karena Engkau beserta kami. Kami terima berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang percaya berkata, amin.